Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maknanya wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al-ayat. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pekan prestasi SMA Negeri 2 Kota Sukabumi walaupun di tengah pandemi. Namun insya Allah Allah berkahi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam dalam cinta, dalam rindu, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa nabiyana wa syafaatana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, yang terhormat Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, yang insya Allah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati, dewan guru yang saya selalu junjung tinggi, yang selalu dan selalu sabar mendidik kami. Alhamdulillah, syukron hamdalillah. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pekan prestasi bereaksi 6 SMA Negeri 2 Kota Sukabumi walaupun di tengah pandemi. Insya Allah Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini, insya Allah saya akan membawakan sebuah tema, yaitu keutamaan orang yang memiliki ilmu. Keutamaan orang yang berilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti penggalan hadis di atas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya, mencari ilmu itu wajib bagi kita, bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Sudah jelas dalam hadis tersebut bahwa kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita wajib mencari ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dilihat dari ilmu. Ilmu itu diambil dari 3 kata. 1, illiyun, yang artinya ditinggikan. Yang kedua ada latifun, yang artinya lemah lembut dan disayangi, bisa juga penyayang. Dan yang ketiga ada malikun, yang artinya kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kepada orang-orang yang berilmu, yaitu yang pertama ada illiyun. Apa itu illiyun? Illiyun adalah ditinggikan. Apa yang ditinggikan? Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh di dunia, contoh kecil.
Orang yang berilmu akan lebih dihormati. Orang yang berilmu derajatnya selalu tinggi. Kenapa? Karena dia selalu dibutuhkan oleh orang-orang yang kurang paham tentang agama, tentang ilmu, maka akan ditanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Dan yang kedua, Allah berjanji, Allah akan menyayangi orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan Allah sayangi. Allah akan sayang kepada orang-orang yang berilmu. Jika Allah sudah sayang kepada kita, maka makhluk ciptaan Allah akan sayang kepada kita. Contohnya, orang yang berilmu, tetangganya akan sayang kepada kita. Tetangganya sayang, adiknya sayang, muridnya sayang. Dan itulah keutamaan dari ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pahala yang kita dapat, dan semakin banyak orang-orang yang menyayangi kita, dan alhamdulillah insya Allah Allah akan menyayangi kita. Dan yang ketiga ada malikun, yang artinya kerajaan. Orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu, Allah akan berikan kerajaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia contohnya seperti apa? Di dunia orang-orang yang berilmu, rumahnya gede, mobil banyak, padahal dia kerjanya apa? Kalau dilihat dari pikiran kita, kalau dilihat dari pikiran, pola pikir kita. Tapi dia terus belajar dan belajar mencari ilmu, dan semakin banyak ilmunya maka Allah akan sayang padanya, dan Allah akan menyayangi dia, dan Allah pun akan memberikan kerajaan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah kerajaan-kerajaan. Di dunia hanya kerajaan kecil, itu hanya kecil, tapi nanti di akhirat kelak, masya Allah, Allahu Akbar, tabarakallah. Oleh karena itu marilah kita, mumpung masih muda, mumpung masih bisa panjang umur, mumpung masih ada umur, marilah kita mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh dan jujur, insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 3 yang berbunyi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang-orang yang hanya pandai berkata tapi dia tidak melakukan sesuai apa yang diucapkannya. Jadi orang yang berilmu pun belum tentu disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jika dia tidak mengamalkan ilmu. Allah akan murka kepada orang tersebut. Allah akan murka kepada kita jika kita tidak mengamalkan ilmu kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, marilah kita amalkan ilmu kita walaupun sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Setelah ilmu yang kita punya kita amalkan, dan kita amalkan terus-menerus, insya Allah pahalanya pun akan berlipat ganda. Dan setelah ilmu kita amalkan, maka ilmu kita pun akan bertambah, karena kita akan lebih kepo kepada ilmu kita, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas tadi, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, tanyakan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan lebih tinggi darimu jika kamu tidak mengetahui. Jadi orang-orang yang berilmu, jika dia tidak paham, kurang paham, maka dia akan menanyakan, terus-menerus menanyakan tentang ilmu yang kurang ia pahami. Masya Allah, Allahu Akbar, tabarakallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama, orang yang memiliki ilmu itu akan Allah angkat derajatnya. Masya Allah. Dan yang kedua, akan banyak penyayang kepadanya. Akan Allah sayangi orang yang berilmu. Dan yang ketiga, Allah akan berikan kerajaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keempat, itu tentang keutamaan ilmu. Dan yang keempat, nanti hati-hati jika kita telah memiliki ilmu. Karena jika ilmu kita tidak amalkan, maka Allah akan murka kepada kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang keempat, kita harus amalkan ilmu kita. Dan yang kelima, marilah kita bersama-sama mencari ilmu. Ilmu apa saja itu?
Ilmu apapun boleh kita cari. Asalkan itu termasuk menuju ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala dan hal positif, mari kita cari. Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan baik dari ucapan maupun paparan hadis ataupun Al-Qur'annya. Kebodohan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minkum, shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.